Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat anu kupribados dipihormat, wabil khusus para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, taksisul khusus kurang sadayana syekhi murabbi ruhi wa qalbi, oge segenap majelis al-muwasalah anu hadir dina ieu saah. Mudah-mudahan sadayana dilungsuran berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang salamina ku Allah taala diriungkeun sareng guru-guru urang anu saroleh, sareng jalmi-jalmi anu iman, di bawah naungan para alim ulama, di bawah naungan para habaib, di bawah naungan junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina isaah pribados bingah tiasa hadir sareng jalmi-jalmi anu dimaruliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru urang sadayana, sebagai pendidik urang sadayana, sebagai pengayom urang sadayana, sebagai cahaya kanggo urang sadayana, sebagai pengajak kana jalan hak, kana jalan Allah, kana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambih-tambih keberkahan ilmuna. Amin. Mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin. Berkah keluargana. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dina ieu saah pribados sejang nyangakeun ka guru urang sadayana kapun paman rehna dina ieu saah insyaallah upami aya widi ti mantenanana majelis ad-diba wal burdah insyaallah diisrenan ku mantenanana manawi janten majelis al-muwasalah. Alhamdulillah anu intina nyaeta urang sadayana supados kompak sasarengan dina jalan kasayan kalayan. Mudah-mudahan urang sadayana salamina dikiatkeun ukhuwah persatuan di antara sesama umat Islam, yang mana lahirnya kekuatan adalah karena adanya persatuan. Persatuan urang sadayana adalah dina majelisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu di pasihan fasilitas nyata ku guru urang sadayana majelis al-muwasalah panganyangakeun kanggo sagala rupina ka persanapeun paman. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa sa'adatin wa salamatin wa karamah biwasilati imami ahlil imamah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad
صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin hadirat umat Islam dimanapun berada, baik yang hadir saat ini secara muwajahah bertatap muka di majelis yang agung ini, maupun yang menyimak acara yang mulia ini melalui audio streaming di berbagai daerah yang jauh. Baik yang ada di Nusantara Indonesia maupun yang ada di negara-negara Asia maupun yang ada di Eropa, yang ada di Timur Tengah, yang selalu ikut menyimak majelis-majelis yang mulia yang diadakan oleh Majelis Muwasalah bersama majelis-majelis lain yang larut dalam majelis muwasalah, dalam acara-acara pengajian baik yang ada di pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah secara khusus maupun di majelis-majelis tabligh akbar seperti saat ini yang 1 kali 24 jam streaming kita ya, nyaris galib-galibnya selalu diisi dengan mabahith ilmiah, dengan kalimat thayyibah yang bisa disimak oleh ikhwan-ikhwan kita, ahbab kita di seluruh penjuru dunia. Yang juga streaming kita ini dipancarkan lagi oleh streaming ikhwan kita yang lain seperti streaming Aswaja dan sebagainya. Alhamdulillah, dakwah kita, acara-acara kita, manfaatnya bisa lebih luas dan barokahnya insya Allah lebih luas pula. Rahmat Allah melalui majelis-majelis seperti ini bisa menyebar lebih luas pula. Pertolongan Allah, petunjuk Allah bisa lebih luas pula. Alhamdulillah,
dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah dalam masa kehidupan kita saat ini, kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa Allah mengkondisikan kehidupan kita, subhanallah, dengan kondisi yang semakin berganti hari, insya Allah semakin baik. Faktor-faktor penyebabnya banyak sekali. Di antaranya bangkitnya para ulama-ulama Allah di dalam berdakwah. Ini adalah faktor penyebab utama, karena urusan iman, urusan Islam, urusan ihsan, yakni urusan akidah, keyakinan, urusan akhlakul karimah, urusan hukum-hukum, aturan hidup yang datang dari Allah yang sempurna, urusan ilmu agama, urusan amal-amal soleh, urusan kalimat thayyibah, ini adalah urusan kenabian, ini adalah urusan kerasulan, bukan urusan pemerintahan dunia, bukan urusan manusia secara umum, bahkan bukan urusan akal manusia. Kalau ini sudah merupakan urusan para utusan-utusan Allah yang di dalamnya adalah imamnya semua rasul, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu setelah wafat beliau, siapa yang mengemban tugas ini setelahnya? Apakah pemerintahkah yang sanggup? Tidak. Ekonom tidak bisa, politikus tidak bisa, atlet tidak bisa, para artis tidak bisa, aktris tidak bisa, TNI, Polri tidak bisa. Siapa yang membidangi urusan ini kalau Rasulnya sudah wafat? Maka hanya satu yang membidangi ini, tidak ada yang lainnya, adalah ulama-ulama Allah. Garis bawahi, ulama-ulama Allah. Dari mulai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di dalamnya ahlul bait, keluarga besar yang suci, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mulai sana disebut para ulama. Para ulama-ulama Allah ini ada yang hidup di masa Nabi, namanya sahabat. Para ulama-ulama Allah ini ada yang hidup di masa sahabat, jadi murid-murid sahabat,
namanya para tabi'in. Di dalamnya ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ini tabi'in radhiyallahu an. Di dalamnya ada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Di dalamnya ada Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Di dalamnya Imam Ali Al-Huraidi radhiyallahu an. Di dalamnya ada Imam Musa Al-Kazim radhiyallahu an. Di dalamnya adalah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Di dalamnya adalah Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu an. Di dalamnya adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Ini tingkatan tabi'in namanya. Tabi'in itu adalah ulama-ulama yang hidup di masa para sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan para sahabat dan menerima ilmu daripada para sahabat, mengkaji secara khusus, belajar ngaji secara khusus dari para sahabat, termasuk di dalamnya Al-Imam Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi tingkatan ulama itu yang hidup di zaman tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat tapi mengkaji ilmu dari para tabi'in. Ini namanya tabi'it tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini tabi'ut tabi'in artinya pengikut-pengikut para tabi'in. Artinya murid-murid para tabi'in yang mengkaji ilmu lama dari para tabi'in, berguru lama, menemani lama kepada para tabi'in, tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Di antaranya siapa di dalamnya? Imam kita Al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk di dalamnya ada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Adnani Al-Syaibani, yaitu Imam Hambali, termasuk murid Imam Syafi'i juga radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalamnya ada Al-Imam Ishaq bin Rahaweh radhiyallahu anhu. Di dalamnya ada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan banyak lagi. Ini para tabi'in. Para sahabat, para tabi'in sampai kepada tabi'it tabi'in ini sudah disebutkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berada dalam masa yang terbaik yang Allah ciptakan masa itu di muka bumi. Tidak ada masa yang terbaik di muka bumi kecuali masa kehidupan mereka. Pertama adalah masa kehidupan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para sahabatnya. Kedua adalah masa kehidupan para sahabat setelah Nabi dengan para tabi'innya radhiyallahu anhu. Ketiga, masa kehidupan para tabi'in setelah wafat para sahabat dengan para tabi'it tabi'innya. Itu adalah masa-masa terbaik yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairul qurun qarni.
abad yang terbaik, masa yang terbaik adalah masaku, kata Nabi. Tsumalladzina yalunahum, terus masa orang-orang yang setelah masaku, yakni masa para sahabat dengan tabi'innya. Tsumalladzina yalunahum, terus masa orang-orang yang menyambung kepada masa tabi'in, yakni tabi'in. Inilah yang disebut dengan ulama salaf. Inilah nisbat salafi. Apa itu salafi? Banyak pesantren salafi. Apa itu salafi? Salafi itu adalah sifat. Ingat apa? Sifat yang mengikuti kepada sifatnya orang-orang yang ada di masa itu. Dari mulai sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti sifatnya para sahabat, mengikuti sifatnya para tabi'in, mengikuti sifatnya para tabi'in, baik dalam akidah maupun dalam akhlak maupun dalam hukum-hukum syara' maupun dalam tasawuf, dalam bab tazkiyatun nufus, maupun dalam amal-amal solehnya, maupun dalam kalimat-kalimat thayyibahnya. Apa yang diwiridkan, apa yang diamalkan, akhlaknya, akidahnya, aturan hidupnya, mengikuti itu. Namanya salafi. Faham? Faham? Kita harus tahu arti daripada salafi, karena sekarang banyak yang mengaku salafi tapi tidak akur. Dengan sifat-sifat orang-orang yang ada di masa itu daripada kalangan, dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ahlul baitnya, para tabi'in. Makanya tatkala ada suatu pesantren yang mengaku salafi, terus di sana membid'ahkan yang tawasul, Al-Fakir bertanya, ini arti salafi apa? Kenapa Pak Kiai bertanya seperti itu? Kok kenapa kalian mengharamkan tawasul, membid'ahkan tawasul? Kalau salafi itu mengikuti sifat-sifat orang-orang yang ada di masa itu, yang dipuji oleh Nabi, yakni para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang di dalamnya ada madhab yang 4. Ada pemimpin madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan semua mereka orang-orang ahli tawasul, dan ahlul bait Nabi semuanya ahli tawasul, dan para sahabat ahli tawasul. Kenapa kalian membid'ahkan tawasul? Di mana ulama-ulama salaf ini semuanya yang kita ikuti adalah ahli tawasul. Terus kenapa kalian membid'ahkan sholat tarawih yang 20 rakaat? Kalau
kalian mau sholat dan tidak masalah. Tapi kalau sudah menuding bid'ah, terus dituding bid'ah itu sesat dan dituding sesat itu di neraka, maka kalian menuding semua para ulama-ulama salaf yang ada di masa sahabat, tabi'in, tabi'in, semua kalian klaim menjadi ahli neraka. Kalau diklaim jadi ahli neraka, terus agama kalian dari mana kalian terima? Kenapa begitu? Bukankah madhab yang 4 menentukan tarawihnya 20 rakaat, bahkan Imam Malik bin Anas menjadi 36 rakaat karena beliau mengganti tawafnya orang Makkah, setiap seling 4 rakaat, tawaf 7 keliling, diganti menjadi salat 4 rakaat. Jadi jumlah 36 rakaat, tetap asalnya 20 rakaat, cuma tambahannya adalah karena ingin menyusul derajatnya orang Mekah, yang dimana orang Mekah itu kalau setiap 4 rakaat istirahat dulu, istirahatnya bukan dipakai leha-leha, malah dipakai tawaf. Orang Madinah tidak bisa tawaf, maka akhirnya ditambah dengan salat. Dan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melakukan dan beliau memerintahkan. Dan di zaman Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, saat itu para sahabat Nabi yang besar-besar, yang agung-agung masih ada. Sayyidina Utsman ada, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada, semua tidak ada yang mengingkari semuanya. Tapi kalian malah membid'ahkan dan disebut bid'ahnya dolalah dan dolalah finnar, di neraka. Jadi kalau mereka para sahabat tabi'in yang semuanya menentukan tarawih 20 rakaat itu disebut ahli nar, ahli bid'ah, terus agama kalian terima dari mana? Dan apa arti daripada salafi? Kalau kalian membid'ahkan ziarah kubur, bukankah para sahabat ahli ziarah? Bukankah dalam Sahih Muslim Nabi juga menyuruh ziarah? Dalam Sahih Muslim, fazuruha. Bukankah para tabi'in ahli ziarah? Bukankah tabi'in ahli ziarah? Bagaimana dalam kitab-kitab mereka penuh dengan apa? Dengan himbauan supaya sering ziarah kepada orang-orang saleh, apalagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang awam tidak tahu suluk beluk. Kalau kalian para ustadznya memberikan pemahaman yang picik kepada orang awam, apalagi yang sesat, orang awam ini bisa tumbuh mekar kesesatannya, sehingga bisa mengklaim kepada yang lain, bahkan kepada para ulama yang sesungguhnya ahlul haq, ahli kebenaran, dianggap menjadi ahli bid'ah. Orang yang baru sekarang merasa menjadi ahlul haq, ahli kebenaran. Ini bahaya besar. Agama ini bukan hal yang bisa dikarang oleh akal, tapi agama ini datang dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini pentingnya kita para ustadz, kita para ajengan, para kiai mubalik mengetahui hakikat makna bid'ah yang disebut di dalam hadis sahih. Karena banyak orang yang tidak mengenal hakikat makna bid'ah, akhirnya dijadikan barometer. Terus barometernya kalau sudah salah, ukurannya sudah salah, mistarnya udah salah, otomatis yang diukurnya akan selalu salah. Karena apa? Salah. Coba kita punya kiloan sudah error. Mau ngilo apa saja, mau ngukur apa saja, pasti tidak benar. Ya enggak? Ya. Kenapa? Kiloannya udah error. Orang kalau sudah punya pemahaman dalam hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat, ini sudah salah. Memahami hakikat makna bid'ah ini, terus ini dijadikan barometer, maka apapun yang diukur oleh itu nanti akan ngaco nanti.
Makanya Al-Faqir ilallah di bulan Ramadan ini berencana selama 20 hari mengajak mesantren di Simpang Pemulihan. Untuk apa? Di dalamnya termasuk bedah hakikat makna bid'ah secara tuntas. Karena kemarin banyak juga yang hadir dari ikhwan-ikhwan kita waktu ada mufti dari Timur Tengah ya, dari Qatar. Nah, alhamdulillah kita undang para ustadz-ustadz dari kelompok yang mengikuti ormas, baik NU, Persis, Muhammadiyah, juga jemaah tabligh, banyak lagi ormas-ormas lain dan yang tidak mengikuti ormas. Alhamdulillah udah banyak yang hadir. Waktu itu dibuka. Nah, kita ingin membuka yang lebih luas lagi penjabarannya, insyaallah. Jadi para ustadz yang mau ikut bisa nanti kebuka. Kita punya referensi ya, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa arti salafi? Nah, ada yang berkata bahwa Pak, pokoknya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mungkin salah. Yang benar adalah Rasul. Sudah cukup saja kita berkiblat kepada Nabi. Cukup saja kita melihat Nabi saja, sunnah Rasul saja. Kenapa harus berbicara sahabat? Kenapa harus berbicara tabi'in? Kenapa harus berbicara tabi'in? Kenapa harus berbicara madhab yang obat? Loh, kalau begitu Allah tidak akan memuji dalam Fatihah. Hapus oleh kalian baca Fatihahnya. Kenapa? Karena dalam Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami supaya kami bisa mengikuti kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Terus Allah mengisyaratkan jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalannya orang-orang yang kau limpahi nikmat. Siapa alladzina an'amta alaihim ini ditafsiri oleh Allah sendiri dalam ayat lain, yakni minan nabiyyin, para nabi, udah jelas. Wasiddiqin, para siddiqin, ini bukan nabi, ini siddiqin. Wasyuhada, para syuhada, ini bukan nabi, para syuhada. Wassalihin, dan para, ini bukan nabi, ini berdasarkan ayat Quran loh. Alladzina an'amta alaihim itu siapa? Terus Allah memerintahkan kepada kita supaya kita minta petunjuk kepada Allah, supaya kita mengikuti jalannya mereka. Mereka siapa? Yaitu mereka para nabi, mereka para siddiqin yang bukan nabi, mereka para syuhada bukan nabi, mereka para solehin bukan nabi. Ini berdasarkan ayat Quran. Kalau begitu Allah tidak akan menyebut di dalamnya ulama, Allah tidak akan menyebut di dalam Quran para wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah tidak akan memerintahkan kepada orang awam bertanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah Rasul saja. Kalau begitu tidak ada istilah ulama. Allah tidak akan memuji ulama. Allah tidak akan memuji orang-orang soleh, orang-orang muttaqin yang disebut dalam Quran, orang-orang shadiqin yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Siapa shadiqin? Siapa muttaqin? Apa arti Allah memuji mereka? Siapa yang radhiyallahu anhum mardu'an? Apakah radhiyallahu anhum itu para nabi? Semua ahli tafsir mengatakan radhiyallahu anhum itu adalah sahabat-sahabat nabi kita yang Allah puji radhiyallahu anhum mardu'an itu. Silakan buka tafsir. Bukan para nabi radhiyallahu anhum. Hum itu siapa? Allah ridho. Allah ridho. Allah
Allah ridha terhadap mereka. Mereka itu siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Loh, sahabat Rasulullah yang diridhoi Allah, bayangkan oleh kita. Tapi bukan berarti bahwa para sahabat ini, tabi'in ini, tabi'in ini membikin syariat sendiri, membikin agama sendiri, membikin hukum sendiri, akhlak sendiri, akidah sendiri, amal soleh sendiri. Tidak. Tapi mereka orang-orang yang sudah dapat pujian dari Allah, titel dari Allah, jaminan dari Allah. Artinya kehidupannya, akidahnya, amalnya, akhlaknya, aturan hidupnya, kalimat thayyibahnya, amal solehnya selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti mereka. Mengikuti salaf ini bukan berarti kita tidak mengikuti Rasul, tapi salaf ini adalah orang-orang yang mewujudkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, yang patut menjadi qudwah kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita, menjadi figur-figur kita, menjadi suri toladan bagi kita. Kalau Nabi disebut bahwa Nabi adalah suri toladan terbaik, oh ya jelas, jelas. Tapi kalau disebut bahwa tidak boleh atau tidak usah kita mengikuti para sahabat, tabi'in, oh salah. Kenapa salah? Karena manusia itu tidak cukup dengan dakwah secara ucapan, tidak cukup dengan dakwah secara tulisan, tapi manusia itu bisa mengikuti hidayah dari Allah dengan mengikuti wujud perilaku orang-orang yang ada di masanya atau orang-orang yang dekat dengan masanya. Seperti kita tidak ujuk-ujuk bisa melakukan perintah Allah dan Rasul tanpa melihat ajaran dari guru kita, tanpa bisa melihat bagaimana praktek ibadahnya guru-guru kita, bahkan orang tua kita. Oh sholat itu begitu, oh saum itu begitu, oh wudhu itu begitu, oh begitu, melihat. Karena tidak cukup dengan tulisan, tidak cukup dengan kata-kata saja, dengan rekaman, tidak cukup. Butuhnya apa? Butuhnya suri toladan yang bisa dilihat. Faham? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membidangi ini? Para ulama. Selain para ulama adakah? Tidak mungkin ada ila yaumil qiyamah. Hanya para ulama. Faham? 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 Ulama inilah yang membidangi agama, yang membidangi iman, yang membidangi Islam, yang membidangi ihsan, yang membidangi ilmu Quran, yang membidangi ilmu sunnah Sayyidul Anam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini, tapi yang dimaksud adalah ulama-ulama Allah. Nah, ulama-ulama Allah ini ada ulama-ulama yang dapat pujian dari Nabi, yang ada dalam masa-masa kurun yang 3 tadi, yakni masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Setelah tabi'in baru disebutnya ulama khalaf. Ulama apa? Khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Nah,
Kalau salaf itu di dalamnya yang mendirikan mazhab yang 4 itu. Setelah itu khalaf. Sampai kita di sini perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan ulama-ulama Allah adalah ulama-ulama yang diisyaratkan oleh Allah dalam Qur'annya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tiada lain, hanya orang-orang, hanya ulama-ulama lah yang takut kepada Allah, yang betul-betul takut kepada Allah. Hanya ulama-ulama lah. Ini yang dimaksud dengan ulama Allah. Arti daripada ulama ini kata jamak daripada alim. Apa alim itu? Orang yang tahu. Tahu siapa? Satu, tahu kepada Allah. Saya juga tahu kepada Allah. Bohong. Jangan mengklaim diri kita tahu kepada Allah. Orang yang tahu kepada Allah, siapa Allah, pasti dia akan cinta sempurna kepadanya, pasti akan penuh hatinya dengan pengagungan yang sempurna kepadanya, pasti hatinya penuh dengan rindu yang sempurna kepadanya, pasti hatinya penuh dengan takut oleh murkanya dan siksanya, sesungguh-sungguhnya takut. Pasti hatinya akan penuh dengan ketundukan, ketawaduan dimanapun berada dan kapanpun berada, selalu merasa dilihat oleh Tuhannya, selalu duduk di hadapan Tuhannya, berjalan di hadapan Tuhannya, bekerja di hadapan Tuhannya, berbicara di hadapan Tuhannya, berbuat di hadapan Tuhannya. Lagi apapun dia merasa dirinya di hadapan Tuhannya. Tuhannya melihat, Tuhannya mendengar, Tuhannya menyaksi, Tuhannya mengetahui, sehingga tidak ada keberanian sedikit pun untuk menyimpang daripada ridha Tuhannya, untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk taat kepada setannya, untuk lupa kepada Tuhannya, untuk bersyukur kepada Tuhannya, untuk bersabar kepada ujian Tuhannya, untuk baik sangka kepada Tuhannya, untuk taat kepada segala aturan Tuhannya dalam segala gerak-gerik kehidupannya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini orang-orang yang al-alim billah, al-ulama yang dimaksud dalam ayat tadi. Kalau kita masih ada berani atau kita sepi dari perasaan Allah melihat, sehingga ada nyelonong perasaan kita, pikiran kita kepada melupakan Allah, kepada hal yang menyimpang daripada ridha Allah, berani melakukan maksiat, yang dilihat hanyalah manusia, yang lain tidak ada yang lihat, yang lain tidak ada yang tahu. Saya bohong, saya minum arak, saya berzina, saya main perempuan cuma berdua, yang lain tidak ada yang tahu kok. Hatinya hanya melihat manusia saja. Saya curi, saya pakai barang orang tanpa izin yang punyanya, yang lain tidak ada yang lihat kok. Jadi hatinya hanya melihat manusia saja. Ini walaupun sorbannya segede ban truk,
walaupun disebut kiai haji, walaupun disebut ustadz mubalik gondang, ini menurut Allah adalah mal'un, manusia terkutuk. Ini menurut Allah adalah manusia terkutuk, walaupun menurut manusia ini kiai. Pengakuan manusia tidak menjadi barometer pengakuan Allah. Makanya kita tidak boleh kalau bilang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum tentu. Siapa yang tahu bahwa ini yang dimuliakan oleh Allah? Belum tentu. Paling yang dimuliakan oleh saya, yang saya muliakan, yang saya hormati. Kalau yang Allah muliakan, apakah kita yakin tahu siapa yang dimuliakan oleh Allah? Tidak tahu. Atau paling semoga dimuliakan Allah, itu benar. Tapi kalau yang dimuliakan oleh Allah belum tahu. Terus kalau kita kepada para ulama bagaimana? Lihat dulu keulamaannya. Tidak sembarangan. Berbeda dengan kepada para nabi karena sudah yakin maksum terjaga daripada salah. Berbeda dengan kepada para sahabat tabi'in yang sudah mendapat pujian dari Allah. Berbeda dengan orang-orang yang kelihatan tanda-tanda ketinggian derajatnya dari sisi keilmuan, akhlaknya, sampai kepada mustajab doa dan karamah-karamahnya. Maka kita wajib husnudzan, baik sangka kepada mereka. Silahkan sebut, ini para wali yang dimuliakan Allah, ini ulama-ulama yang dimuliakan Allah. Tapi kalau sekarang apalagi banyak yang kita saksikan, fenomena yang kita dengar, bagaimana maksiatnya justru di kalangan ustadz, main perempuan kalangan ustadz, nah yang bukan mahramnya ini di kalangan apa? Ustadz. Ada yang curi, korupsi dan sebagainya, ini di kalangan siapa? Ustadz. Yang mencintai dunia, siapa? Ustadz itu sendiri. Yang melakukan haram, ustadz itu sendiri. Yang tidak mendidik istrinya terbuka jilbabnya, ustadz itu sendiri. Ada ustadz yang senang nonton bola, ada ustadz yang itu menjadi figur-figur. Loh, kalau seperti ini, apakah ini yang bisa disebut yang dimuliakan Allah? Hanya dengan cukup dengan pakai sorban, hanya cukup dengan pegang tasbih atau pakai jubah, hanya cukup dengan bisa pidato, ceramah, Quran dan hadis? Lah, tidak bisa. Tidak bisa. Ingat bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang benar-benar tahu Allah. Kalau orang sudah tahu Allah, tahu hak-hak Allah, pasti dia siangnya malamnya akan penuh dengan apa? Dengan melakukan semua hak-hak Tuhannya. Siapa orang yang lalai terhadap memenuhi hak-hak Tuhannya walaupun sedikit, maka dia tidak bisa masuk kepada kategori ulama, walaupun menurut manusia ini ulama. Faham apa tidak? Faham apa tidak? Catat oleh kita. Catat oleh kita, supaya kita tidak tertipu oleh sanjungan orang, oleh sebutan orang sama kita. Kita disebut Pak Ustad, kan? Disebut kiai atau figur. Tapi kita kadang-kadang melakukan yang haram. Kadang-kadang kita sebagai lambang yang melupakan Allah. Malah kita yang memberikan contoh yang melupakan Allah. Rajin catur, rajin gapleh, nonton bola dan sebagainya. Nah, loh, apa benar bahwa ulama yang dimaksud ini adalah seperti ini? Nah, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kita mencintai dunia, kita mengkikirkan waktu tenaga di dalam ibadah,
Pak Kiai sendiri, Ustadz sendiri yang tidak pernah tahajud, yang tidak melakukan duha, tidak menjaga qobliyah, ba'diyah dan witirnya, yang jarang baca Qur'annya dan sebagainya. Ini kan nggak bisa disebut ulama-ulama Allah. Kalau yang disebut ulama Allah, lihat aja yang disebut ulama-ulama Allah. Siapa yang disebut ulama Allah? Siapa Imam Ghazali dari sisi ilmu, amal, akhlaknya? Siapa yang disebut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu? Siapa yang disebut Al-Imam Syafi'i? Siapa yang disebut Imam Malik bin Hanbal? Baca riwayat hidupnya. Bagaimana mereka dalam amalnya? Bagaimana mereka baca Qur'annya? Bagaimana mereka salatnya? Bagaimana mereka sedekah jariyahnya? Bagaimana mereka menghabiskan hidupnya, bagaimana mereka membenci dunia, mencintai Allah dan Rasulnya. Coba hayati, kita tinggal baca riwayat hidupnya, baik yang di sana maupun yang di sini. Banyak ulama-ulama kita, para wali leluhur kita. Kita bisa berkiblat kepada Eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu. Kita bisa berkiblat kepada Eyang Agung Mahmud yang kesini-sini ini. Kita bisa berkiblat kepada Amaci Baduyut yang sini-sini, Kiai Muhammad Zarkashi, Kiai Muhammad Kurdi Cibabat, Kiai Ahmad Zakaria Rende, Kiai Muhammad Hasan Mustawi Bojong. Ini kesini-sini nih, sini-sini nih. Ini ulama-ulama kita, guru-guru para ulama-ulama kita, syuyukhus syuyukh. Beliau-beliau ini bagaimana amalnya, bagaimana ilmunya. Bahkan sekarang kita khawatir, di satu sisi kita bangga dengan adanya apa? Adanya sayembara dai, dakwah di TV. Itu merangsang orang-orang yang berpotensi untuk bisa berdakwah. Bagus. Di satu sisi bagus sekali, tapi satu sisi ada yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini adalah ada hal yang dikhawatirkan. Apa? Tatkala masih kurang dalam ilmu, tatkala masih belum pas untuk menjadi suri toladan, karena amalnya kurang. Nih Pak Ustadz, akhlaknya tidak baik. Nah, ini akhlaknya tidak baik, ini amalnya kurang, ini ucapannya jorok, nah dan sebagainya. Dari sisi keilmuannya masih kurang. Kalau namanya dakwah kan bisa dikopek. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Disinilah kita diperintahkan oleh Imam Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu dan para ulama-ulama Allah, tatkala kita mau selamat di dunia sampai akhirat, maka kewajiban pertama adalah mencari guru yang pas dijadikan guru, ulama Allah yang punya sifatan-sifatan ulama Allah. Bukan ulama ceramah, bukan ulama gaya, bukan, tapi ulama Allah. Dari sisi keilmuannya memang ini melaut dalam ilmunya, diakui oleh para ulama lain. Dari sisi amalnya, ini ahli amal, patut kita jadikan figur. Dari sisi akhlakul karimahnya, waduh ini akhlaknya sudah terpuji semuanya. Ya, dari sisi apa? Dari sisi keagamaannya. Dan inilah yang dimaksud oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama Allah adalah ahli warisnya para nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dirham dan dinar, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengemban agama ini setelah Nabi adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya ini? Adalah para ulama. Faham? Catat oleh kita. Ini langkah pertama kalau ingin selamat, cari-cari figur ulama yang benar-benar ulama, yang
yang sesuai akhlaknya, amalnya dengan ilmunya apa yang diceramahkan, yang ceramahnya juga benar, amalnya akhlaknya sesuai dengan apa yang diceramahkannya. Catat oleh kita semuanya, ini masalah penting di akhir zaman ini. Kenapa? Karena banyaknya sekarang para penceramah-penceramah kayak toge sekarang. Banyaknya sekarang yang bisa ngomong, bisa ceramah. Tadi sebelum kesini Bapak melihat dulu ceramah sampai larut malam barusan ya di Indosiar ya, Indosiar. Satu sisi bahagia, sisi satu lagi waduh khawatir sekali. Maka disinilah para ulama-ulama 7 tahun yang lalu bersama Habib Umar bin Hafid hafizahullahu ta'ala di Bogor bermusyawarah. Memusyawarahkan apa? Memusyawarahkan bagaimana ini menyelamatkan umat. Keselamatan umat ini di akhirat, keselamatan umat dalam akidah, akhlak, amal soleh, keselamatan umat dalam aturan hidup, keselamatan umat dalam kalimat thayyibah, itu semua merujuk kepada para ulamanya. Nah sekarang bagaimana ini menyelamatkan umat dengan cara kita menyelamatkan para ulama-ulama. Kalau ada kekurangan bisa ditambal. Kalau ulama ada yang salah, coba dibenahi ini para ustadznya dan para kiainya, para ulamanya, supaya tetap bisa menjadi cahaya bagi umat. Jangan menyebarluaskan kesesatan, dan juga jangan mencoreng-moreng nama baik agama karena etikanya yang jelek di sela-sela dakwahnya. Di panggungnya bagus tapi turun dari panggung terus main perempuan yang bukan mahram, ini bahaya besar. Ini bisa merusak nama baik agama. Ini bisa merusak dakwah semua para ustadz dan para kiai. Terus ada ustadz tidak bayar hutang, melalaikan bayar hutang, jalir janji, dusta dan sebagainya. Ini merusak nama baik para ustadz. Ini namanya oknum. Ini yang kita perlu perhatikan. Tapi ini berpotensi besar. Ini sesungguhnya sudah punya ilmunya, namun ada miring ini. Nah, maka waktu 7 tahun yang lalu ada beberapa puluh ulama sedunia waktu itu, masih berapa negara waktu itu, kalau sekarang udah nyaris 100 negara, termasuk Amerika masuk di dalamnya, Australia masuk di dalamnya. Membangunlah majelis muasalah. Apa itu majelis muasalah? Majelis muasalah itu adalah majelis silaturahmi yang secara kontinu, majelis kesinambungan dalam segala kebaikan, terutama di dalam dakwah. Bagaimana ulama dengan ulama bisa bermusyawarah secara muasalah, berkesinambungan, berziarah berkesinambungan, memikirkan tentang bagaimana menyelamatkan umat berkesinambungan. Dan majelis muasalah ini melebur kefanatikan di dalam nama majelis taklim, di dalam ormas-ormas yang berbeda-beda, di dalam partai-partai Islam yang berbeda-beda, yang mana perbedaan ini walaupun semuanya tidak menghendaki untuk memecah belahkan, namun dengan keawaman umat ini terjadilah tetap perpecahan di antara umat karena perbedaan organisasi. Sehingga kiai dari satu organisasi A tidak diterima oleh kelompok organisasi B. Begitu pula kiai yang ada di organisasi B tidak diterima oleh kelompok organisasi A. Ini kiai memimpin majelis taklim A, satu lagi kiai memimpin majelis taklim B.
Nah ini kiai yang ada di Majelis Taklim A ini sering terjadi tidak diterima oleh jamaah yang ada di Majelis Taklim B, dan sebaliknya, sehingga tersendatlah dakwah. Sehingga tersendatlah aliran cahaya petunjuk dari Allah untuk umat. Karena apa? Disendat oleh perbedaan ormas, oleh perbedaan partai, oleh perbedaan suku, oleh perbedaan itu dan ini. Caranya bagaimana? Akhirnya musyawarah dan hasil istikharah. Maka Habib Umar bin Hafid waktu itu menetapkan dengan nama Majelis Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin, adalah majelis silaturahmi yang berkesinambungan antara para ulama muslimin. Tidak disebutkan partai, tidak menyebut ormas, tidak menyebut nama majelis taklim, nama pesantren, tidak menyebut ini bangsa mana, suku mana, etnis mana, enggak. Tapi ini ulama-ulama muslimin dari manapun. Dan dengan itulah alhamdulillah bisa bersatu. Sedunia ini alhamdulillah semuanya para ulama sangat respon, sehingga menyatu semuanya alhamdulillah. Dan Al-Fakir ingin melarutkan majelis muwasalah ini ke wilayah kecamatan sampai wilayah desa. Supaya apa? Supaya semuanya tidak fanatik nama majelis taklim. Ini Asyifa, ini Ad-Diba, ini al, banyak alnya. Nah ini kadang menjadi pengaruh terhadap melajunya cahaya dakwah ini. Oh, itu mada Asyifa, itu mana? Bahkan sampai ini bisa menjadi retak antara saudara. Ini yang punya Ad-Diba siapa? Anak bapak sendiri. Ini anak bapak sendiri, keponakan tegas, ya, putranya kakak bapak sendiri. Asyifa ya bapak sendiri. Terus muncul banser Asyifa, banser Ad-Diba. Terus kelihatan ada clash antara bansernya. Ini kurang ajar jadinya ini. Ini kurang ajar nih jadinya. Apa? Bisa memecah belahkan umat. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kenapa? Ini bisa menyendat, menghalangi lajunya cahaya hidayah. Maka lebih baik kita semuanya larut, kumpul. Kemarin alhamdulillah sudah Ustaz Hariri punya masjidah, masuk. Ini punya majlis apa? Masuk. Semuanya masuk di majelis muwasalah. Kalau majelis muwasalah tidak berbicara masalah nama. Ini berbicara masalah perjuangan. Semuanya berjuang kita, semuanya menjadi khadimnya Rasulullah, semua menjadi pelayan Nabi, semua menjadi pelayan muslimin, menjadi pelayan ulama, menjadi pelayan aulia, supaya kita dapat barokah dari Nabi, syafaat dari Nabi, barokah dari ulama. Ayo, mau jadi bansernya, mau jadi apanya? Bukan kepada kiai ABC-nya, bukan, tapi kepada keulamaannya, kepada kewaliannya, kepada kenabiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Quran, berkhidmah kepada sunnah, berkhidmah kepada Islam dengan benar, menyampaikan hidayah dengan benar. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kemiringan-kemiringan, cepat benahi. Ini kemiringannya di para kiainya dibenahi. Kemiringan di para ustadznya benahi. Karena kiai pun juga bukan orang-orang maksum, bukan orang-orang yang dijaga seperti hanya para nabi, bukan. Mungkin saja melakukan kesalahan, walaupun tidak disengaja. Nah ini yang kita malam ini semuanya akan kita bangun bersama. Alhamdulillah ya, ini Ananda Kiai Jamaluddin tadi malam berbicara
Jadi bagaimana ini adiba ini masuk kepada majelis muasalah, itu lebih baik. Masuk di majelis muasalah semuanya, bergabung semuanya, bekerja semuanya. Silakan mau jaket mana apapun juga silakan. Silakan mau jaket apa? Mau jaket asipa, mau jaket adiba, mau jaket apa lagi? Silakan, silakan. Tapi berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama, kita ngaji, kita mengatur mustami. Siapa yang kita lihat? Allah. Siapa yang kita lihat? Rasulullah. Apa yang kita lihat? Islam. Apa yang kita lihat? Tuh Quran dan Sunnah. Bukan nama, bukan. Sehingga yang dimasalahkan nama terus, bukan. Sekarang kan nama ini sangat menjadi pengaruh. Tidak boleh nama menjadi pengaruh kepada yang tidak baik. Kalau menjadi pengaruh kepada yang lebih baik silakan. Tapi kalau jadi pengaruh kepada yang tidak baik, tidak boleh itu terjadi. Paham? Kartos ente jam? Kartos ente? Alhamdulillah. Jadi kita saling benahi di antara kita. Dan apa yang dimaksud oleh kita dalam hidup ini, yang kita cari adalah ridha Allah. Yang dicari adalah ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan? Nah, malam ini diresmikan. Untuk Soreang ini kan sudah diresmikan nih majelis muasalah di Soreang ya. Nah, silahkan masuk semua, nama majelis masuk semuanya. Kita berkesinambungan, kita bersama bermusyawarah, kita saling dukung, saling memperkuat, saling menasehati. Kalau ada miring-miring di antara kita, kasih masukan satu sama lain dengan cara yang baik. Jamaahnya satukan semuanya. Para ulama dan para ustadznya tuh tampil semuanya. Al-Fakir menginginkan yang tampil di panggung-panggung ini, coba, ini kan setiap majelis taklim punya para ustadznya. Al-Fakir menginginkan supaya para ustadznya ini naik dong ke panggung. Nah, ayo berikan tausiah. Ini untuk menyatukan hati umat. Hati umat ini menjadi bersatu semuanya. Dan umat ini akan bangga bahwa guru-gurunya itu bisa bersama dengan ulama-ulama lain. Bahkan Al-Fakir akan membawa para ustadz-ustadz ini kerana majelis muasalah internasional. Bahkan kemarin-kemarin sudah ada musyawarah-musyawarah bagaimana para ustadz-ustadz kita ini yang sudah ada di majelis muasalah, kita mempersiapkan dana, kita kumpul dengan para ulama sedunia nanti di Yaman. Nah, jadi dibawa ini semuanya ke ranah internasional supaya tidak berbicara regional saja, tidak berbicara lokal saja, tapi berbicara internasional supaya manfaatnya menjadi manfaat yang mendunia. Itu yang kita inginkan, dan murid-murid kita akan bangga bahwa gurunya tidak berbicara hanya lokal saja, tapi gurunya sudah berbicara tentang umat secara menyeluruh. Paham apa tidak? Sehingga murid-muridnya tidak tanggung-tanggung. Kalau yang mau jariah sekalipun tidak tanggung-tanggung, mau bikin pesantren, mau bikin apa, mendukung gurunya tidak tanggung-tanggung, membiayai gurunya tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Ini manfaat guru saya ini adalah untuk umat di dunia ini, bukan untuk di Soreang saja, bukan untuk di majelis saya saja, tapi sudah internasional. Itu yang kita maksud. Sehingga nilai 1.000-2.000 perak bisa lebih besar nilainya. Kenapa? Karena manfaatnya bukan cuma lokal, bukan cuma nasional, tapi bisa internasional. Itu yang dimaksud dengan pondok pesantren internasional Asy-Syifa wal Mahmudah. Itu yang dimaksud, supaya cahaya hidayah ini lebih luas lagi. Amin, amin. Paham? Paham apa tidak? Alhamdulillah, kita bangkit semuanya ya. Dan malam ini untuk kecamatan Kutawaringin termasuk Jelegong kan, Kutawaringin tuh Bapak sudah mempercayakan untuk memimpin kecamatan itu. Malam ini akan diresmikan
untuk ketuanya adalah Ananda Kiai Haji Ahmad Jamaluddin. Ya, malam ini akan diresmikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepemimpinan beliau, beliau bisa lebih barokah lagi, ya, bisa lebih tinggi derajatnya. Al-Fakir resmikan saat ini beliau sebagai Ketua Majelis Muashalah Kecamatan Kuta Waringin. Amin. Alhamdulillah. Dan Al-Fakir meminta kepada Ananda supaya membentuk lagi di banyak kecamatan yang belum dibentuk. Nanti siapa yang bisa menjadi koordinator satu orang kiai seperti beliau untuk menampung atau merekrut sekian puluh kecamatan, sekian kabupaten dan sebagainya, itu lebih bagus karena kita butuh koordinatornya yang lebih tinggi lagi. Amin. Kedepannya Majelis Muashalah ini akan memiliki badan fatwa, yang resmi secara internasional. Jadi bagi umat Islam nanti tidak canggung lagi, tidak khawatir lagi tentang fatwa berbagai masalah-masalah agama. Kenapa? Karena yang duduk di Majelis Muashalah internasional ini adalah ulama-ulama yang kalibernya hebat-hebat, ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan cuma nasional tapi internasional, seperti Habib Umar bin Hafid dan sebagainya. Nanti akan dilarutkan fatwanya ke daerah. Kita punya pedoman buku-buku tentang masalah ini, oh ini jelas sudah fatwa yang sudah internasional. Termasuk Al-Fakir akan membuat nanti di Simpang Pemulihan ini membuat laboratorium khusus untuk apa? Untuk meneliti makanan minuman yang halal, yang haram. Di sana ada bahan-bahan yang memang ini diharamkan, meneliti obat-obatan ini yang diharamkan, ini yang dihalalkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, karena umat Islam banyak yang tidak berpikir ke sana. Sehingga yang dimakan sudah bercampur dengan yang najis, akhirnya tidak terasa doanya tidak ada yang dikabul. Nah, kita punya orang-orangnya, ahli kimianya kita punya, alatnya kita punyai. Begitu kita publikasikan, jelas dong kita punya laboratorium sendiri, kita punya orang-orang ahli sendiri, Jadi kita tahu, oh ini makanan ini sebetulnya di dalamnya ada ini, bukan cuma sekedar isu seperti sekarang hanya menjadi fitnah, hanya menggoncangkan, bukan, tapi kita jelas-jelas punya data-data yang otentik. Dan di sana akan ada badan fatwa yang menyambung dari internasional disambungkan untuk nasional di kita, sehingga berbagai permasalahan agama bagi umat ini tidak ragu lagi. Kenapa? Wah, ini sudah keputusan majelis musyawarah tingkat internasional. Nah, begitu. Faham apa tidak? Faham apa tidak? Alhamdulillah. Siapa yang belum dibentuk? Tuh di Ciwidey itu belum dibentuk tuh. Siapa yang siap di Ciwidey membentuk? Silakan bentuk dulu. Nanti kita akan mengadakan apa? Satu, kegiatan khusus pengajian Majelis Muashalah sebulan sekali. Itu yang pertama, ya. Semua pengurus Majelis Muashalah semuanya kumpul, nanti mengkaji kitab khusus. Contoh, mengkaji hadis Bukhari, ya, mengkaji tafsir khusus bagi ahli Majelis Muashalah. Dipintarkan semua pengurusnya, para ustadznya ditingkatkan, para ustadznya bahkan akan sengaja membikin program khusus. Contoh seperti untuk melancarkan berbicara bahasa Arab. Kan banyak nih para ustadz-ustadz kita yang memang baca kitab bisa pinter, namun bahasa Arab masih kagok. Nah, ini perlu ada binaan khusus supaya meningkat, nilai keilmuannya meningkat. Nah, kita akan adakan khusus program seperti itu nanti di pesantren. Jadi para ustadz untuk belajar bahasa Arab tidak usah lama-lama, umpamanya siang dan malam terus
terus dikasih kajian-kajian itu sehingga pulang ke daerahnya meningkat keilmuannya. Itu yang kita inginkan. Dan kita nanti majelis muwasalah ini setiap bulan insya Allah akan diadakan pesantren mondok selama 3 hari setiap bulan. Jadi siapa yang ingin mondok selama 3 hari, nah 3 hari contoh bulan ini kita akan membahas tuntas tentang ekonomi syariat Islam. Bagaimana ekonomi syariah Islam itu seperti apa, dari mulai lokal sampai ekonomi internasional. Cara menurut Islam ditinjau dari berbagai madhab. Karena banyak sekarang pertanyaan, bagaimana perdagangan lewat internet, bagaimana itu, bagaimana dan sebagainya. Ini banyak pertanyaan. Ini harus belajar ini para ustadz semuanya, supaya nanti memberikan ajarannya kepada jamaahnya juga benar. Paham apa tidak? Nah, insya Allah itu setiap bulan rencananya begitu. Setiap bulan insya Allah ini yang diadakan oleh majelis muwasalah di pusat. Nanti ada yang diadakan oleh majelis muwasalah di daerah. Seperti apa? Seperti mengadakan tablik akbar, seperti mengadakan bantuan sosial, seperti sunatan massal, ya, bila perlu nikah massal, nah dan sebagainya. Nah seperti apalagi, seperti bantuan-bantuan kepada anak yatim, kepada fakir miskin yang dapat musibah dan sebagainya. Itu dikelola oleh pengurus-pengurus majelis muwasalah di setiap wilayah. Itu bekerja sama dengan semua majelis salim, bekerja sama dengan aparat pemerintahan, bekerja sama dengan TNI Polri, bekerja sama dengan semua para tokoh. Karena majelis muwasalah ini adalah majelis keseluruhan, bukan nama, bukan seperti hanya Asyifa, bukan. Majelis muwasalah ini keseluruhan. Asyifa pun dilarutkan di dalam majelis muwasalah. Ya, Asyifa nama pribadi, tapi majelis muwasalah nama yang sangat agung yang mendunia, mengikat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Allah Subhanahu wa taala menjaga muslimin. Amin. Allah meningkatkan iman dan Islamnya mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari segala kejelekan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada fitnah. Allah Subhanahu wa taala menhujankan rahmat dan barakahnya. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala menyucikan mukminin muslimin dari segala kotoran-kotoran dosa-dosanya, mengampuni segala kesalahannya, meninggikan derajatnya, dan sebentar lagi menjelang Ramadan semoga dipanjangkan umur, semoga bisa melakukan saum Ramadan beserta salat tarawihnya, beserta melakukan segala yang diwajibkan, yang disunnahkan, menjauhi segala yang diharamkan dan dimakruhkan, dan mendapat fadilah Lailatul Qadar, mendapat fadilah Lailatul Qadar, mendapat fadilah Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Islam dan muslimin, wabil khusus meninggikan derajat para ustaz-ustaz, para muallimin, para kiai, para muballighin. Allah Subhanahu wa taala menutupi segala keaiban-keaibannya. Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah barakahnya kepada para ulama-ulama kita. Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah cahaya ilmunya yang manfaat, memanfaatkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya kepada kelompok ahli keselamatan, ahli kebahagiaan dan ahli kemuliaan di dunia, di kubur dan di akhirat, dan dikelompokkan kepada kelompok ahli syafaat nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di bawah benderanya, di bawah benderanya, di bawah benderanya, dan juga berkumpul dengan para leluhur kita, para aulia-aulia kita, para ulama-ulama kita, berkumpul dengan murid-murid kita dan ikhwan-ikhwan kita, dan mendapat minum daripada danau Nabi,
dan mendapat syafaat Nabi yaumil qiyamah, sehingga bisa masuk surga Firdaus A'la dengan syafaatnya tanpa dihisab dulu. Dan kita seperti hanya di dunia kita mendapatkan iman Islam yang sempurna, semoga di akhirat di surga kita bisa memandang zat Allah selama-lamanya, bisa bertemu dengan Allah selama-lamanya, yang merupakan nikmat tertinggi, nikmat surgawi, yang merupakan derajat tertinggi, derajat surgawi. Allah Subhanahu wa ta'ala semoga selalu mengumpulkan kita, menyatukan kita dengan ulama-ulamanya, dengan wali-walinya, dengan para nabi dan para rasulnya. Dan kita dikasih rezeki sebelum kita mati, mata kita bisa memandang zat Nabi yang agung secara langsung dan di dalam mimpi. Dan kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, mendapat barakah daripada para ulama, aulia dan orang-orang soleh, mendapat syafaat dan doa daripada aulia, ulama dan orang-orang soleh, menjadi ahli majelis ilmu selamanya, menjadi ahli majelis ilmu selamanya, menjadi ahli majelis ilmu selamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk bisa berjuang di jalannya sampai mati, berjuang di jalannya sampai mati, berjuang di jalannya sampai mati, dan supaya bisa memerangi hawa nafsu kita dan syaitan kita, supaya bisa menyelamatkan kita daripada godaan-godaan syaitan, daripada fitnah dunia, daripada fitnah perempuan, daripada fitnah hawa nafsu, daripada fitnah orang-orang yang melupakan Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Semoga bangsa kita ini menjelang pemilihan presiden menjadi bangsa yang ahli hidayah, bangsa yang ahli taufik, bangsa ahli Quran dan ahli sunnah wal jamaah, bangsa ahli iman dan ahli Islam, bangsa yang ahli Quran dan ahli sunnah wal jamaah, bangsa yang jadi ahli ilmu, ahli amal saleh, bangsa yang jadi ahlul akhlakul karimah, bangsa yang menjadi ahlul kalimatit thayyibat, bangsa yang aman, bangsa yang tertib, bangsa yang menjadi figur dan suri teladan dalam segala nilai kebaikan bagi bangsa-bangsa lain, bangsa yang dijaga daripada fitnah, dijaga dari semua yang hasud, yang zalim, yang akan merusak bangsa ini. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita. Semoga pemimpin-pemimpin yang baru Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang Allah bimbing selalu dan Allah ridai dan diridai oleh umat ini. Dan semoga Allah di dalam pemilihan presiden yang akan datang memberikan kelancaran, keamanan bagi bangsa ini, dan Allah memilih dengan kehendaknya yang terbaik bagi bangsa ini, untuk kemaslahatan dunianya bangsa ini, untuk akhiratnya bangsa ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. بلقاء خير
syakirin. Terus Allahu Allahu Allah, Allahu Rabbi faj'alna syakirin. Allah